Oke, jadi tentu saja kaitannya mengenai akan mengakibatkan inflasi yang melonjak cukup signifikan di negara Indonesia, di mana kami dari Sekolah Sekuritas memprediksikan inflasi bisa mencapai di angka 7-8% jika Pertalite bisa naik hingga Rp10.000. Oleh karena itu, dengan kenaikan harga dari Pertalite itu sendiri dan adanya inflasi, tentu saja ini akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun, sehingga dampak signifikan akan paling terasa adalah sektor-sektor konsumsi, yang mana masyarakat banyak lakukan pembelian secara langsung, seperti contohnya sektor retail, consumer goods, ini akan banyak terdampak kaitannya mengenai kenaikan harga bahan pokok dan harga BBM. Baik, saya akan ke Pak Reza. Dari mana, seperti apa pandangan Anda nih sebagai aset manajemen melihat isu kenaikan harga BBM ini? Ya, sebetulnya nggak beda jauh dengan Pak Bernardius tadi. Cuman yang harus kita lihat adalah walaupun pasar saham sekarang juga sedang turun ya, karena isu-isu tadi inflasi, suku bunga akan naik. Cuman kita juga harus melihat bahwa sekarang ini sebetulnya adalah momentum ekonomi yang sedang kenceng ya pasca Covid. Sehingga seharusnya kita masih dapat melihat beberapa sektor yang bisa dipilih untuk mengoleksi saham-saham itu. Kalau kita melihatnya seperti itu, karena memang saya juga sepakat bahwa kita komoditas juga, oh ya, dan kemudian juga sektor komoditas juga lagi sedang kenceng-kencengnya sehingga layak juga untuk dikoleksi. Dan saya sepakat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam hal ini, terutama kaitannya dengan NPL dan roda perekonomian yang akan sedikit melambat. Begitu Mbak Safira. Oke, baik. Ini saya akan flashback sedikit begitu ya Pak Bernard dan Pak Reza begitu ya. Ini jika kita melihat ke 8 tahun yang lalu begitu ya. Adanya isu kenaikan BBM ini sepertinya direspon positif oleh pasar begitu ya. Namun bisa kasih perbandingannya nggak dengan yang saat ini terjadi? Ini sepertinya kalau misalkan kita lihat beberapa pelaku pasar juga sebenarnya tidak ingin BBM tuh naik dulu begitu. Seperti apa pandangan Anda Pak Reza? Ya, kalau saya melihat sebetulnya berbeda dulu dan sekarang ya, karena pelaku pasar itu sekarang memang sudah mengantisipasi karena mereka juga sudah melihat dengan bocornya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sudah semakin merongrong, dan kalau ini diteruskan itu akan berdampak makro yang sangat luas, sehingga memang pelaku pasar dan investor juga melihat secara realistis bahwa ini harus dilakukan. Hanya saja caranya seperti apa dan naiknya seperti apa. Itu sih yang kami lihat. Karena memang kalau dulu memang belum terlalu jebol. Kalau sekarang kan pemerintah pun sudah mengakui bahwa subsidinya sudah terlalu tinggi. Itu sih, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Bernard. Pak Bernard, ini seperti apa sih pandangan Anda ini sudah hampir 8 tahun market anteng-anteng aja dengan adanya persoalan isu naik turun BBM dan sekarang malah makin jadi krusial begitu. Apa yang Anda lihat dengan kondisi saat ini? Oke, Oke, sebetulnya saat ini merupakan kondisi yang luar biasa ya buat Indonesia, karena Indonesia merupakan negara komoditas, dan komoditas harganya sedang mengalami kenaikan cukup signifikan dikarenakan adanya perang antara Ukraina dan juga Rusia, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan suplai komoditas itu terbatas, dan Indonesia sebagai salah satu negara komoditas teruntungkan oleh hal ini, di mana harga komoditas-komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Sehingga sebetulnya untuk kaitan mengenai kenaikan harga BBM ini, ada beberapa sektor-sektor yang bisa kita perhatikan dan masih berpotensi bertumbuh di tahun-tahun yang akan datang. Di mana kita juga melihat bahwa saat ini IHSG juga masih net foreign buy hingga saat ini. Di mana hari ini pun walaupun sempat terkoreksi dalam, akhirnya IHSG membentuk candle hammer. Dan selanjutnya juga IHSG net foreign buy-nya di pasar reguler masih di angka 143,25 miliar. Dan satu bulan terakhir juga masih di angka 12,92 triliun. Sehingga secara fundamental Indonesia cenderung tidak ada masalah. Apalagi kita melihat dari cadangan devisa, trade balance yang positif, ini menunjukkan hal yang positif untuk Indonesia. Apalagi rupiah juga masih kuat saat ini. Baik, kalau misalkan tadi Anda berbicara mengenai sektor-sektor mana saja yang terdampak, ini sebenarnya sektor mana saja sih yang terdampak gitu ya? Walaupun ini masih dalam wacana begitu ya, apakah sudah terasa dampaknya hingga dimulai dari sekarang? Ini seperti apa Pak Bernard? Oke, kalau sektor yang terdampak tentu saja yang bisa kita perhatikan nantinya jika BBM benar-benar naik adalah sektor retail, bisa diperhatikan ini ada potensi daya beli masyarakat akan turun, kecuali mungkin nanti ketika Natal ada spending lagi di kuartal 4 ada potensi ada kenaikan, walaupun mungkin tidak naiknya signifikan tahun sebelumnya karena ada kenaikan harga BBM dan juga consumer good terutama yang tidak
sering dipakai oleh masyarakat yang bukan kebutuhan primer, seperti contohnya adalah sektor rokok. Nah, ini bisa menjadi sangat terdampak dengan adanya kenaikan BBM ini. Baik, kalau seperti menurut Anda Pak Reza, sektor mana saja nih yang terdampak signifikan dari dimulai dari saat ini yang hanya wacana-wacana, memang belum dipastikan berapa kenaikannya, ini mana saja yang terdampak yang terdampak signifikan? Ya, sama halnya dengan Pak Bernard tadi, memang FMCG atau apa consumer retail itu pasti akan turun karena kan daya belinya berkurang. Terus kemudian juga sektor otomotif dan transportasi, sektor otomotif itu pasti akan turun. Kemudian juga properti dan manufacture karena terkait dengan inflasi, otomatis cost of goods sold mereka juga akan meningkat, sehingga revenue yang mereka hasilkan juga akan turun. Kami melihatnya sih seperti itu, Mbak. Tapi kalau kita melihat untuk yang lain kayak basic industry dan mining sih masih akan tetap kuat, Mbak. Baik, ini kita dari sektor-sektor yang terdampak begitu ya dengan isu-isu kenaikan BBM. Sekarang kita beralih ke sektor-sektor mana aja sih yang memang masih aman-aman aja atau netral dari segi dinamika, berbagai dinamika yang ada di Indonesia. Ini mana saja sektor-sektor yang netral? Pak, saya akan ke Pak Reza. Ya, oke. Seperti tadi saya sampaikan kalau untuk basic industry itu masih bagus. Basic Mhm. industry itu kan sektor-sektor yang pasti masih diserap oleh masyarakat. Contohnya kayak plastik atau semen itu juga itu harusnya nggak terlalu lagging. Terus kemudian juga untuk banking harusnya dengan kenaikan suku bunga ini mereka masih bisa mengantisipasi kenaikan BBM tadi. Kemudian energi seperti kita ketahui komoditasnya sedang kuat-kuatnya, bahkan kalau diperhitungkan oleh analis tuh sampai tahun depan itu komoditas masih akan kencang. Mau emas, mau nikel, mau batu bara itu masih akan kencang. Dan terakhir, kemudian kalau dari kami sih melihatnya, kami Mhm. melihat infrastruktur juga layak untuk dikoleksi. Karena walaupun sekarang sedang turun, koreksinya sudah cukup dalam, dan kami tetap melihat bahwa proyek-proyek infrastruktur yang tadinya sempat berhenti, harusnya juga akan maju lagi di waktu mendatang. Begitu kami ngelihatnya, Mbak Safira. Baik, untuk Pak Bernard, mana aja nih saham-saham sektor yang netral, tidak terpengaruh dengan adanya isu-isu BBM naik dan berbagai dinamika yang terjadi saat ini? Oke, saya sepakat dengan Pak Reza ya bahwa sektor yang cukup menarik adalah sektor mining, apalagi kita melihat saat ini harga komoditas sedang tinggi-tingginya, mulai dari batu bara dan juga nikel. Dan tentu saja saya di sini highlight nikel ya. Mengapa? Karena nikel itu kedepannya merupakan proxy yang cukup luar biasa, di mana electric vehicle akan digalakkan di berbagai negara. Dan kita juga melihat bahwa penjualan Tesla di negara Amerika Serikat juga terus mengalami peningkatan dan terus mencetak rekor. Dan kemarin ketika saya ke Gias di BSD, mobil-mobil yang brandnya besar seperti Mercedes, BMW, dan brand-brand besar lainnya, mobil-mobil listrik sudah mulai diperkenalkan. Ini tandanya apa? Arah kedepannya adalah mobil listrik, sehingga saya cukup bullish dengan saham-saham di sektor nikel seperti Antam, Inco, dan Harum Energi. Ini menjadi hal yang patut dipertimbangkan dari Suko Sekuritas. Selain kaitan mengenai sektor nikel, yang menarik lagi kita bisa melihat adalah sektor bank digital yang koreksinya udah lumayan cukup signifikan, di mana kami dari Suko Sekuritas merekomendasikan BBYB atau Bank Neo Commerce dengan Mhm. pertumbuhan user yang cukup signifikan, di mana saat ini usernya udah mencapai lebih dari 15 juta user, dan berbagai produk sudah ditawarkan, tidak hanya dari sisi funding tapi juga lending, dan nanti juga akan ada berbagai inovasi produk lainnya. Dan BBYB saat ini sedang dekat di area support kuatnya di area 1170, sehingga ini cukup menarik sekali untuk dikata koleksi. Dan sektor lainnya yang menurut saya menarik juga adalah di sektor teknologi, seperti halnya kaitannya mengenai Gojek maupun Bukalapak yang saat ini sedang berada di area supportnya.